Selamat pagi saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada jemaat baru namanya Pak Didi ya. Selamat datang yang pakai dasi. Selamat pagi Pak Didi, silakan berdiri supaya dikenal ya. Nah ini Pak Didi, selamat datang. Nanti silakan salam corona yang di sekitarnya. Juga Ibu Siska ini saudara lama, dulu sudah pernah di gereja kita tapi kembali ke Mojokerto. Dan saat ini sudah kembali menetap ya. Silakan Bu Siska dan anak-anak, dua anaknya berdiri. Ya. Satu ini ya. Yang satunya mana satunya? Oh dua ya, hanya berdua. Baik, terima kasih, selamat datang Bu Siska dan anaknya ya. Tuhan memberkati. Kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus pasal 15, kita pagi ini akan belajar memberitakan Injil yang utuh. Karena seringkali yang kita lihat traktat-traktat atau pelatihan-pelatihan penginjilan yang dilakukan di banyak gereja itu Injilnya tidak utuh. Nanti saudara tahu maksudnya gimana tuh Pak Tri? Injil yang tidak utuh itu seperti apa ya? Kalau saudara simak nanti saudara akan paham ya. Kita baca bersama-sama Injil yang utuh itu maksudnya seperti apa. Ini yang dicontohkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 3. Di rumah nanti dapat saudara lanjutkan ya, karena keutuhannya itu nanti di dalam ayat 5, 6 dan seterusnya. Itu belum selesai ayat 1 sampai 4, maaf ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Itu masih koma loh ya, ayat 4, berarti masih, kalau saudara nanti belajar yang utuh terus dilanjutkan. Ya. Hanya pada hari ini saya akan membahas mengapa kita harus, alasannya mengapa kita harus memberitakan Injil yang utuh, bukan yang parsial atau separuh kebenaran. Steve Brown saudara menceritakan seorang prajurit pada masa Perang Dunia Pertama. Dia begitu ketakutan karena masih begitu muda, ya, sehingga mendengar bom ya yang meletus, yang dijatuhkan, desingan peluru di sana sini sudah membuat dia yang masih muda ini sangat ketakutan. Oleh karena itu ketika malam tiba, malam hari, dia rencana melarikan diri, saudara. Dia mau kembali ke kampung halamannya, ya. Nah, dia diam-diam ketika dia giliran jaga, saudara, dia meninggalkan pos jaga dan kemudian melarikan diri di dalam kegelapan. Zaman dulu perang, saudara tahu ya, bumi, dunia ini hancur-hancuran betul, listrik padam di mana-mana karena takut terkena bom kalau ada cahaya ya, dimatikan di mana-mana, saudara. Jadi dalam kegelapan dia lari, rencananya menuju ke pantai, nanti mencari kapal manapun yang akan kembali ke Inggris. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika dia sedang berlari, dia menabrak papan. Ada pagar dari kayu dan ada papan, dia nabrak dan dia akhirnya mencoba memanjat papan itu dan dia pegangan ya, salah satunya ada pegangannya, dia pegangan di situ ada papan lebar. Ini apa? Jangan-jangan ini peringatan area ranjau dan sebagainya. Dinyalakan koreknya, sudah setelah dinyalakan koreknya ternyata di situ ada gambar wajah Yesus yang dengan mahkota duri. Lalu dia melihat Yesus yang tersalib itu, dia ingat Yesus itu setia sampai akhir. Dia tidak lari dari medan pengorbanan. Ketika dia harus berkorban, dia tidak lari sama sekali. Kalau dia harus berkorban demi manusia yang berdosa, dia lakukan. Lalu dia sebagai prajurit berpikir, saudara, aku ini berjuang demi negaraku, kenapa aku tidak mau? Akhirnya melihat wajah Yesus yang setia itu, dia balik
ke posnya, sadar, dan paginya sudah dia ikut pertempuran lagi. Ya, dengan kesiapan rela mati. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen sekarang seringkali kita tidak tahan. Apalagi kalau saudara mengikuti berita di YouTube, ya, bagaimana MKC, ya, di gara-gara penginjilannya, ya memang penginjilan yang ekstrim dan keras ya. Kalau kita kan penginjilannya bukan seperti itu ya. Jadi saudara tidak perlu takut sebetulnya. Tapi paling tidak betul-betul orang-orang yang memberitakan Injil ya, disiksa bagaimana, dan terjadi penyiksaan yang lebih mengerikan adalah terjadi di Bareskrim. Ya, di Mabesnya Polri. Loh, kok terjadi? Ya, gembok ditukar, kemudian seorang jenderal bintang 2 yang masih aktif masuk ke penjaranya dengan laskar FPI ya, ngeroyok. Nah ini yang disindir itu kok mainnya keroyokan sudah. MKC itu orangnya kecil saudara, pendek, kecil, kurus, sudah sakit-sakitan, diajar 5 orang, dijejali kotoran, ya, disuapin, disuruh makan. Kalau belum dimakan belum selesai. Disiksa dari jam 1 sampai jam 3 selama 3 hari. Tujuan saudara-saudara seberang kita melakukan itu apa saudara? Supaya peringatan bagi saudara semua. Jangan coba-coba memberitakan Injil ya. Jangan coba-coba menyerang keyakinan kami, menggoyahkan iman kami. Ya, tujuannya seperti itu. Nah, gereja kita tepat sekali saudara, pas mengambil topik pemberitaan Injil, pas kondisi semacam ini. Ya. Dan hari Rabu yang lalu saya membacakan nats jemaat mula-mula yang berdoa, Tuhan berilah keberanian kepada kami untuk memberitakan Injil. Perlu keberanian saudara, kita ini bisa menjadi pecundang seperti tentara prajurit yang perang dunia 1 tadi, yang pengen melarikan diri dari medan pertempuran. Pertempuran kita bukan melawan agama lain, ya. Pertempuran kita sesungguhnya melawan kuasa-kuasa roh-roh jahat yang di udara, yang membutakan, yang menutupi mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat cahaya kebenaran itu. Yaitu keselamatan yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang penginjilan yang benar akan sangat melawan arus, saudara. Jadi ada 2 tantangan. Ya. Tantangan pertama kita adalah saudara-saudara seberang kita ini begitu tidak suka kepada usaha-usaha pemberitaan Injil. Ya, tetapi saya juga bersyukur atas keberanian anak-anak Tuhan yang di Indonesia dengan sangat kehati-hatian mereka terus memberitakan Injil dengan berani. Kita salut ya, mereka perlu kita doakan juga. Tapi juga itu menjadi tamparan bagi kita. Kita memang gereja kita tidak melakukan penginjilan seperti itu. Saudara tidak dituntut melakukan penginjilan yang seperti itu. Karena saya tahu, saudara memang background kita mungkin sejak kecil kita adalah orang-orang Kristen. Ya. Jadi tidak tahu tentang ajaran-ajaran agama lain. Dan memang gereja kita mengambil jalur memberitakan tentang kasih Yesus. Memberitakan tentang pengorbanan Yesus. Memberitakan tentang tuntutan Yesus untuk percaya kepadanya. Ya. Finalitas Yesus Kristus memang kita beritakan. Itu berbeda saudara-saudara dengan yang diambil saudara-saudara kita yang mantan pindahan dari agama lain menjadi Kristen. Memang mereka rata-rata pengetahuan mereka tahu dan mereka berani. Ya kita doakan. Tetapi kita, Yesus Kristus memerintahkan kita memberitakan Injil yang seperti di saudara baca tadi. Itu rangkuman Injil yang harus kita beritakan. Ya. Jadi tidak perlu saudara sehebat mereka ya dengan membandingkan agama dan yang lain, karena kita cukup menceritakan Yesus datang, Yesus mati, kembali ke surga, bertahta, dan sekarang Yesus yang nanti akan datang menghakimi itu mengundang orang-orang untuk datang kepada Yesus menerima anugerah keselamatan. Nah, itu tantangan pertama dari orang-orang di luar. Lalu tantangan kedua, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, tantangan dari sekarang itu New Age Movement. New Age Movement itu adalah ajaran-ajaran yang saudara sudah seringkali saya singgung, yang terkenal dengan motivasi. Sekarang khotbah-khotbah di YouTube yang didengarkan ratusan ribu orang Kristen itu yang laku adalah berita-berita yang menyenangkan. Ya.
Bagaimana saudara sembuh dari penyakit, bagaimana saudara lepas dari itu. Cirinya apa? Saudara lihat saja pengkhotbah yang pertama mesti menekankan, si A disembuhkan dalam nama Yesus, si B kemarin bersurat kepada kami disembuhkan dalam nama Yesus. Nah itu yang disebut hal-hal yang menyenangkan, itu tawaran-tawaran yang nyenang. Siapapun yang sakit mesti pengen sembuh lah. Ya, tapi juga saudara ingat ya, apakah penginjilan itu seperti itu? Nah ini yang nanti akan kita soroti. Ya, bagaimana kalau kita menawarkan Injil yang seperti itu? Nah, Paulus saudara-saudara di dalam nats yang saudara baca tadi, yang diberitakan itu justru yang tidak menyenangkan bagi orang-orang sejamannya. Dalam tafsiran ayat ini saudara tertulis demikian, Paulus memberitakan Injil yang sangat kontras dengan pemikiran orang-orang pada zamannya. Ya ini orang-orang pada zamannya itu orang-orang lagi apa saudara, yang disebut Paulus itu waktu itu filsafat Yunani sedang berkembang, orang-orang Korintus entah itu orang Kristen maupun bukan Kristen itu berpikir bahwa tubuh itu adalah sumber kejahatan. Jadi orang-orang pada zaman itu tidak suka mendengar ada tubuh kebangkitan, itu tidak suka. Tubuh ini kan tubuh sumber dosa, jadi jangan dibangkitkan. Kalau sudah mati sudah lenyap, tinggal jiwa atau rohnya saja ke surga, wis tinggal yang baik. Nah tapi Paulus tetap beritakan firman Tuhan yang benar. Enggak, saudara akan diberi tubuh kebangkitan. Loh ini kan nanti jahat lagi dong, sakit lagi dong, menderita lagi dong. Saudara akan diberi tubuh kebangkitan. Nah itu sesuatu yang bertentangan pada waktu itu. Nah jadi penginjilan itu jangan disamakan dengan iklan. Ya, jangan disamakan dengan iklan TV. Saudara hanya mengundang orang mengikut Yesus dan menawarkan hal, kalau saudara ikut Yesus sembuh loh. Sekali lagi, apakah Pak Tri tidak percaya mujizat? Saya percaya. Saya ngalami banyak mujizat. Artinya saya percaya. Tapi dalam pemberitaan Injil jangan nawari yang enak-enak tok. Selamat loh, betul saudara selamat. Sembuh loh, betul ada yang disembuhkan. Diberkati Tuhan loh, iya memang Bapa Surgawi menjanjikan pemeliharaan. Ya, itu baru separuh benar. Karena apa? Orang yang mau ngikut Yesus sudah dikatakan apa? Sangkal dirimu, pikul salibmu. Ya. Kalau kamu kehilangan nyawanya, nyawamu demi aku, kamu memperolehnya. Nah itu ya disampaikan. Yang saya sebut Injil yang utuh itu seperti itu, saudara. Yesus berkata seperti itu. Paulus menyampaikan walaupun orang-orang pada saat itu tidak suka mendengar kebangkitan, tetap disampaikan. Karena itu Injil. Karena itu firman Tuhan. Brian Magee, saudara-saudara, menulis tentang manusia gua, Plato. Kalau saudara pernah beli bukunya Plato, ya, saya kutip tulisan Brian Magee, saudara-saudara, dia menulis demikian, bila salah seorang narapidana, ini manusia gua, jadi Plato itu menggambarkan orang yang tinggal hidup dalam kebodohan sebelum ada filsafat itu, orang kan percayanya mitos-mitos ya. Oh ayam berkokok matahari terbit, ya. Oh matahari mengitari bumi, bukan bumi yang berputar ya, tapi mataharinya yang bergerak. Banyak kesalahan-kesalahan, nah itu digambarkan oleh Plato sebetulnya ya pada waktu itu pun belum ketahuan, tetapi Plato sudah ngerti ini manusia ini sebetulnya hidup dalam ketidaktahuan. Istilahnya kebodohan. Kebodohan itu seperti manusia gua yang ada di dalam gua yang gelap. Nah, dalam latar belakang ini saya akan membacakan kutipannya, saudara. Bila salah seorang narapidana, jadi orang-orang yang di gua itu adalah seperti narapidana, dapat melepaskan diri dari rantainya, ia sudah terlalu kaku karena seumur hidupnya selalu terkekang dalam keadaan setengah gelap. Sehingga sekedar menoleh kepala pun akan sangat menyakitkan baginya, dan cahaya api unggun sangat menyilaukan matanya. Api unggun saja sudah menyilaukan, saudara, ya, karena di dalam gua. Terus, dan ia pun akan cenderung berpaling lagi untuk memandangi tembok bayangan, karena kan ada api unggun, dan dia sudah biasa dirantai. Ya. Kenapa kok dirantai? Karena orang yang mengatakan kebenaran pada zaman itu, contohnya Kopernikus, Galileo itu tidak dihukum mati.
karena berkata bahwa bumi yang mengelilingi matahari, itu sampai mau dibunuh mati, ngatakan kebenaran itu, manusia itu kayak dibelenggu dalam kebodohan. Ya kayak bangsa Indonesia sekarang ini, ya ketika MKC ngomong kebenaran, Saifuddin ngomong kebenaran, dibelenggu. Karena mereka lebih senang di dalam kegelapan, walaupun bodoh, celaka, tapi itu bagus. Itu jadi manusia itu kan cenderung melihat. Jadi Plato sudah bicara seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi manusia cenderung berbalik lagi untuk memandangi tembok bayangan itu saja. Ya ini realitas yang dipahaminya, karena yang dipahaminya yang benar itu agamaku. Walaupun ditunjukkan ketidakmasuk akalannya dan sebagainya, tetap saja tidak terima. Seandainya ia dipaksa keluar dari gua itu, ke dunia yang terang, tadi api saja menyilaukan ya, dengan sinar matahari, dikatakan apa? Ia akan buta sesaat. Orang yang sudah puluhan tahun tinggal di gua ketika melihat Allah itu, kebenaran dari Tuhan itu seperti sinar matahari, menyilaukan, sakit sekali di mata mereka. Makanya MKC dijejeli sama kotoran mulutnya, karena dia mulutnya apa? Mengatakan kebenaran. Marah saudara, sakit itu. Orang yang biasa dalam kegelapan melihat cahaya yang begitu kemilau, menyakitkan. Ya. Tetapi berbahagialah MKC, saudara dan saya harusnya iri. Aduh, karena orang kalau dia sampai mati pun, loh, saudara, dia menduduki tempat khusus loh, di hadapan Tuhan. Para martir, jelas beda dengan kita yang duduk-duduk dengan terhormat, dengan enak di kursi yang empuk sampai mati ya. Kita tidak pernah menderita bagi dia. Saudara mungkin merasa beruntung karena tidak dipenjara, tapi sesungguhnya MKC lebih beruntung daripada saudara. Ya. Dia jauh lebih beruntung. Karena nanti ketika dia kembali ke hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan seperti Stefanus ya, menyambut dengan berdiri. Menghormati orang yang betul-betul saksi yang setia. Ya walaupun saudara melihat kelemahannya, loh toh Pak, itu kesaksiannya, ya itu juga cara Tuhan. Paulus juga ekstrim, saudara, menyerang Taurat juga ekstrim, karena dia dulu orang yang hidup dalam Taurat. Ketika dia bertobat, dia pasti akan menyerang Taurat. Ya, tokoh-tokoh agama lain yang jadi Kristen, dia pasti akan juga menyerang seperti itu. Itu ya cara Tuhan ya untuk membuka. Nah, istri saya, saudara, Bu Nini ini baru 3 tahun bertobat ya. Saya kan heran, kenapa tuh kok saya itu sampai heran, jenderal bintang 2 yang jejeli kotoran ke mulutnya MKC itu kok malah dipuji-puji sebagai pahlawan. Saya heran. Ini apa tuh, Dik? Kamu kan dulu agamanya seperti itu. Kenapa? Loh, Mas Tri, gitu ya. Memang saya dulu ketika masih seperti mereka, egonya tinggi banget. Ego saya tinggi. Saya itu lagi sembahyang, ponaan saya itu loh lari-lari, teriak-teriak, itu tak bentak. Kamu bisa enggak diam, enggak ganggu? Makanya saudara, ada saudara kita yang orang, mohon maaf, Tionghoa yang di Medan, ketika keberbeken corong itu, saudara-saudara sepupu kita teriak-teriak itu, minta dikecilkan itu dia ditahan. Hanya minta dikecilkan loh, bukan dimatikan, bukan itu dilempar, dirusak, enggak. Hanya minta dikecilkan, ditahan hasilnya. Nah, maka egonya tinggi, saya baru paham setelah Bu Nini jelas, saya itu ponaan saya itu tak bentak. Bisa enggak kamu diam? Saya lagi sembahyang dulu, kamu enggak lihat. Ya. Tapi setelah dia jadi Kristen, ya, dia sedang berdoa sama anaknya ya, diganggu ponaknya yang sama ini. Magude, mama gede gitu loh. Magude, ayo pergi tuh Magude. Tenang saja, tetap terang banding plok ke pangkuannya blok gitu ya. Ya itu malah dipeluk. Yang dia heran, aku kok ya enggak marah ya sekarang. Padahal sama-sama berdoa. Ya. Tetapi dulu kenapa aku marah? Nah, akhirnya ketahuan memang ego mereka gede banget, saudara. Makanya kalau saudara lihat Christian Prince itu pernah diwawancara ya, kenapa kok Anda menggunakan kata-kata kasar? Karena mereka itu Anda tidak tahu, saya asli orang daerah sana. Jadi saya tahu tradisi mereka. Kalau tidak dengan kata-kata yang kasar, mereka tidak mendengar. Oh, ini kita berhadapan dengan sesuatu yang betul-betul berbeda dari kacamata Kristen, saudara-saudara. Nah, saya pernah bertanya pada Bu Nini ini kan ya,
Waktu dia kan ini baru 3 tahun kurang lebih ya jadi Kristen, saya tanya, dulu kamu enggak tahu enggak nabimu itu? Kalau enggak baik, apa enggak baiknya? Kalau dulu bagi saya nabi saya mulia. Terus saya ceritakan, nabimu kan punya istri lebih dari 1. Kamu lihat itu baik enggak? Enggak baik. Sadar itu enggak baik? Enggak baik. Saya tahu, tapi tetap nganggap dia baik. Oh, iya, baiklah. Jadi enggak jelas, egonya buta, saudara. Buta. Sudah enggak bisa melihat yang baik dan tidak baik, sudah enggak ada orang buta. Kalau di dalam teologi reform Protestan malah lebih jelas, manusia itu dalam dosa mati. Ya mati itu tidak ngerti barang busuk, barang anu tidak ngerti, tidak tahu. Makanya penginjilan itu, karya Roh Kudus itu membangkitkan orang yang mati itu harus bangkit dulu supaya dapat meresponi Injil. Kalau tidak dibangkitkan karena dia dipilih Tuhan tidak bisa. Tapi saudara harus tetap memberitakan. Ya, jadi benar-benar buta. Kalau saudara-saudara menyalakan terang di tengah kegelapan, maka banyak orang merasa kesakitan. Dan banyak orang menolak kesaksian saudara. Ya. Nah, tetapi saudara tidak perlu takut sekali lagi, karena jalur yang kita ambil, gereja kita, yang kita gumuli beritanya bukan seperti MKC, bukan seperti Saifuddin, bukan seperti Christian Prince. Ya. Kita memberitakan Injil seperti yang tertulis di Alkitab yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ya, seorang pelopor penerbangan Charles A. Lindbergh, saudara-saudara, dia berkata demikian, keberhasilan tidak diukur dengan apa yang dicapai seseorang, tetapi dengan penentangan yang dihadapinya dan keberanian yang dimiliki untuk mempertahankan perjuangan melawan kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, ini saya pakai kutipan ini, saudara. Waktu itu kan dia juga waktu mau membuat pesawat terbang kan diketahuan, kalau Tuhan menghendaki manusia terbang, pasti Tuhan memberi sayap. Tidak mungkin kamu itu bodoh, tolol. Tidak mungkin manusia bisa terbang. Kalau memang Tuhan menghendaki manusia bisa terbang, pasti dikasih sayap seperti burung, seperti ayam. Mau tidak dikasih ayam, ya sudahlah, terima. Kamu tidak bisa terbang, naik kuda saja. Naik sepeda, naik kereta. Tapi dia tetap berusaha, berjuang menemukan piye caranya supaya terbang. Nah, makanya dia menulis, saudara. Ya, jadi kehebatan seseorang itu, keberhasilan seseorang diukur dengan apa? Dengan penentangan yang dihadapinya dan keberanian yang dimiliki untuk memperjuangkan yang dia yakin itu baik. Jadi keberanian itu, saudara, orang hebat itu berani kadang-kadang melawan arus. Makanya kita, walaupun kita kurang setuju dengan cara-cara penginjilan, ya kita yakin Tuhan memang menggunakan MKC, Saifuddin dan sebagainya itu dengan cara mereka, ya latar belakang mereka digunakan oleh Tuhan, kita percaya gitu. Tapi juga Tuhan menggunakan kepribadian saudara, cara saudara sendiri ya, untuk memberitakan Injil. Tetapi mereka orang-orang hebat, saudara, berani menghadapi, melawan arus yang begitu kuat. Itu hebat. Ya mungkin kita pun ketika nanti melakukan penginjilan, ya lingkupnya di sekeliling kita kan, paling di keluarga kita ada anak, kakak, adik, pakde, bude, mbah, ibu, ayah yang belum percaya Yesus. Tidak sampai segitunya ya, paling cuma sudah aku aja bersaksi ya, paling kono penentangan kita itu kecil ya, saudara. Kalau yang saudara alami nanti ketika saudara memberitakan Injil yang sedang digumuli gereja kita pada minggu ini, itu penentangannya kecil, tidak sehebat orang-orang yang saya sebutkan di atas. Tetapi kalau saudara berusaha menghindari itu, betapa kita jauh dari kriteria orang yang berhasil. Orang-orang yang berhasil itu orang-orang kuat menghadapi penentangan. Ya, nah hasil, jangan mengejar hasilnya, maaf ya, jangan mengejar hasilnya. Jadi hasilnya harus orang yang kita injili terima Yesus, tidak. Target penginjilan adalah saudara memberitakan Injil Yesus yang lengkap, yang utuh. Ya, yang nanti kita terus akan dari minggu-minggu kita akan, kalau saudara perhatikan, saudara makin tahu ya. Beritakan saja Injil yang benar, ya bukan Injil yang parsial, separuh benar separuh tidak ya. Yang apa disukai orang, jangan mengejar disukai orang, atau Injil yang saudara beritakan untuk menggodai orang.
Nanti akan kita bahas lagi di bawahnya. Nah, sekarang kita akan masuk apa pentingnya kita harus memberitakan Injil yang benar. Mengapa? Seperti tadi di awal saya katakan, mengapa kita harus memberitakan Injil yang utuh? Ya. Ayat 3 jawabannya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi kalau penginjilan itu tidak benar, ya, yang diberitakan bukan Kristus yang mati, nanti akan menimbulkan iman Kristus yang berkorban, Kristus yang disalib, dan seterusnya, ya, mati, bangkit, dan seterusnya. Itu akan menimbulkan iman yang keliru. Ya, ada pepatah mengatakan, saudara, di antara benar dan salah tidak ada jalan tengah. Jadi jangan berusaha membuat jalan tengah di antara benar dan salah. Nggak ada jalan tengahnya. Ya, kalau ada sedikit kesalahan dalam berita, saudara, itu berarti salah. Kalau ada hanya separuh kebenaran, berarti tidak benar. Karena hanya separuh. Makanya berita Injil yang kita sampaikan itu harus utuh. Ya, harus utuh, tidak boleh separuh-separuh. Ya, tidak boleh setengah-setengah, ya, setengah benar saja. Hal-hal yang tidak baik kita tutup-tutupi. Ya. Contohnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, yang ditulis oleh Bolan dan Niftrik. Misalnya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2, ini tulisan Bolan dan Niftrik, ya. Bunyinya apa? Ayatnya bunyinya seperti ini, saudara. Demikianlah kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Nah, penulis yang menentang ajaran doketisme. Yaitu ajaran doketisme itu apa? Ajaran yang anggapan mengatakan bahwa Kristus sebenarnya bukanlah sungguh-sungguh manusia. Doketisme mengajarkan bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia, tetapi hanya kelihatannya saja seperti manusia. Tubuhnya hanyalah tubuh yang semu. Nah, doketisme itu maksudnya supaya Yesus itu bisa diterima oleh orang-orang. Enggak mungkin Allah jadi manusia, enggak mungkin itu. Doketisme mengatakan, enggak, tubuh Yesus itu tubuh semu kok. Ya. Lalu saudaraku yang dikasih Tuhan, siapa tadi? Yohanes, Rasul Yohanes berkata, enggak, bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, berita Injil itu enggak boleh berusaha menyenangkan orang, intinya gitu loh. Enggak boleh, Pak, nanti nek saya menceritakan salib, orang jadi takut, Pak. Jadi enggak jadi ikut Yesus. Kalau kita cerita nanti bahwa ikut Yesus sih ya ada bahagianya, bahagia iya loh. Dipelihara Tuhan iya loh. Dekat dengan Tuhan iya, ada sukacita iya. Tapi ada penderitaan iya, makanya itu harus disampaikan. Ya Bu Nini ini baru saja berkali-kali saya dengar, ya. Ternyata ikut Tuhan itu sukacita. Saya itu loh banyak ngalami masalah-masalah dalam hidup saya, tapi kok tetap sukacita, ya. Nah itu, tapi harus Bu Nini yang lalu kan pernah saya sampaikan, ya, hari Rabu, ya, mendengar kesaksian orang, wah setelah ikut Yesus itu saya diberkati, bisnis saya untung sekian miliar. Tapi dia yang ikut Yesus bingung, sempat bingung, untungnya enggak murtad, ya. Murtad enggak ketemu saya. Jadi sempat waktu itu Bu Nini berkata, loh aku ikut Yesus tapi kok bisnisku malah bangkrut. Uangku malah tambah habis. Banyak penyakit yang menyerang aku dan anakku. Kok seperti ini? Kok orang-orang lain seperti itu? Nah, itu makanya Injil itu Injil yang menggoda. Menggodai, bukan Injil yang utuh. Injil yang utuh itu memang janji pemeliharaan Tuhan ada, benar ada. Sukacita, iya memang sukacita. Tapi sukacitanya bukan karena duitnya banyak, bukan karena disembuhkan. Ya, karena banyak orang yang nanti percaya Yesus tetap sakit dan sampai mati tidak sembuh. Ya, jadi kalau kita mau menyampaikan kebenaran itu yang utuh, ya, jadi jangan yang separuh-separuh. Nah, jadi Will Metzger, saudara-saudara penulis beritakan kebenaran itu, yang beberapa hari saya kutip, dia menulis demikian, saudara. Kebenaran Alkitabiah ini, yang utuh tadi, ya, telah diputar balikkan
oleh orang-orang non-Kristen sehingga menjadi kasih adalah Allah. Kalau di dalam Alkitab kan mengatakan Allah adalah kasih. Sekarang dibalik, kasih adalah Allah. Apa bedanya nanti sebentar lagi ya. Ya diputar balik kan kasih adalah Allah. Kemudian disubstitusi dengan definisi manusiawi tentang kasih. Yaitu kasih itu baik, toleran, dan tidak menghakimi. Dan pendosa-pendosa mendapat penghiburan besar dalam personifikasi dan mengilahkan kasih. Kasih yang diperlihatkan ini diprogram untuk hanya memperlakukan kita dengan baik. Kita mempunyai Allah yang lembek. Jadi kebenaran Alkitab ya dibengkokkan menjadi dalih untuk merasa puas diri. Pandangan yang demikian akan Allah ini memperkuat gagasan yang marak bahkan di antara orang Kristen bahwa Allah wajib menyelamatkan saya. Kalau Allah itu penuh kasih, bahayanya kalau saudara terlalu menekankan kasih penginjilan. Allah itu mengasihi kita kok, wis bener. Tapi saya gini, enggak apa-apa Allah itu mengasihi kamu. Bener loh saudara, itu betul. Saya berzina, oh iya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Betul, orang enggak dihukum saudara sama Yesus, betul. Memang betul. Saya ini membunuh orang, oh Tuhan mengampuni kok, iya betul. Memang betul seperti itu, tetapi itu baru separuh. Karena ada kata apa, bertobatlah. Ada satu kata yang enggak ditekankan, ya yang penting kamu harus bertobat loh tapi. Gitu ya, bertobat itu berbalik 180 derajat berbalik. Itu tuntutan juga. Nah, yang utuh itu seperti itu. Jangan hanya menekankan kasih. Kalau kasih tok, akhirnya banyak kepada teolog-teolog liberal yang pendeta-pendeta yang kemarin liberal berkata, Allah itu mengasihi dunia, Saudara. Jadi Yesus itu menyelamatkan semua saudara yang percaya maupun tidak percaya semua diselamatkan. Karena apa? Tidak mungkin Allah yang mengasihi itu menghukum, memasukkan orang ke dalam neraka. Tidak mungkin. Nah, tapi itu bukan pandangan Alkitab. Ya, Yesus itu ketika berbicara tentang penghakiman akhir nanti Allah akan memilahkan antara domba dan kambing. Domba masuk hidup kekal, yang kambing enyahlah engkau dari hadapanku ke dalam perapian yang menyala-nyala, hukuman kekal. Di sana terdapat ratapan tangisan dan kertak gigi, nahan sakit, saudara. Tubuh kebangkitan nanti tubuh yang tidak bisa musnah, tidak bisa hancur, tidak bisa mati. Kalau di surga bahagia, kalau di neraka terbakar terus, bisa merasakan panas, tapi tidak bisa hancur, bayangkan. Kalau saudara orang Kristen sekarang kan dihukum, dibakar, sekian menit mati, selesai. Di neraka enggak, saudara, tubuhnya kepanasan terus tapi enggak hancur. Terus menerus itu menderita selamanya. Nah itu juga harus diberitakan. Jangan memberitakan Allah mengasihi, ditekankan mengasihi. Ya nanti seolah-olah makanya orang berdosa makin cuek. Mendengar khotbah-khotbah pendeta-pendeta yang seperti ini. Oh Allah mengasihi, Allah menyelamatkan manusia kok tanpa Yesus orang bisa selamat. Ya sudah, orang berdosa di luar tambah santai lah. Kalau gitu ngapain juga harus percaya Yesus? Ngapain juga harus bertobat? Santai aja, nanti toh Allah harus menyelamatkan kan dia karena dia kan penuh kasih. Pelangi itu sudah, kalau saudara melihat pelangi sangat indah ya. Setiap saya melihat pelangi melengkung naik mobil melihat ada pelangi itu takjub. Tapi seindah-indahnya pelangi tidak sudah dapat saudara ambil dan saudara bawa pulang. Hanya bisa saudara lihat tok. Ya, karena pelangi itu adalah spektrum ya, sinar matahari yang dipancarkan terpecah karena ada hujan. Biasanya matahari bersinar tapi ada turun hujan. Muncul pelangi, spektrumnya keluar cahaya itu terpecah jadi merah, jingga, ungu dan sebagainya itu. Tapi itu hanya dapat saudara lihat. Tidak nyata ya, nyata tapi tidak nyata kayak tadi. Allah kasih, ya nyata, memang Allah mengasihi. Tapi kalau saudara berhenti di situ tuh tidak cukup. Saudara melihat pelangi seindahnya apapun, saudara ambil tidak bisa, hanya bisa saudara lihat. Saudara kalau mengimani Allah kasih ya hanya saudara melihat Allah kasih tok. Orang terhibur tapi setelah itu dibuang ke neraka.
Saudara menyenangkan kayak melihat pelangi tadi, oh bagus ya, bagus. Ya tapi saudara tidak bisa berbuat apa-apa dengan pelangi itu. Saudara hanya memberitakan Allah mengasihi, ya saudara hanya membuat orang lega, senang. Banyak orang yang ke gereja, setelah menghadapi masalah kecewa, mundur, lari dari Tuhan. Ternyata mengikut Tuhan itu kayak gini tuh. Ada masalah orang Kristen itu menyebalkan tuh. Ternyata, nah karena saudara memberitakan tidak komplit. Kita memberitakan Injil tidak komplit. Ya, seindah apapun Injil yang tidak utuh hanyalah harapan palsu kayak pelangi tadi yang ditawarkan kepada manusia sebanyak apapun yang menyukainya, tapi itu akan sia-sia. Penginjil yang hanya menekankan kasih Allah adalah penginjil seperti lebah. Mulutnya penuh madu, di belakangnya ada sengat. Ya termasuk kami ya para pengkhotbah yang memberitakan hanya terlalu menekankan kasih, berkat, kesembuhan, itu pendeta pengkhotbah penuh madu mulutnya. Tapi belakangnya ada sengatnya loh. Karena kalau saudara hanya memperhatikan, ya amin dalam nama Yesus, haleluya. Saudara mengimani itu saja, saudara tidak pernah ditunjukkan tanggung jawab harus memberitakan Injil, tanggung jawab harus hidup seperti ini, saudara harus melakukan pelayanan, harus melakukan pengabdian. Itu tuntutan Tuhan, harus pikul salib, itu tuntutan Tuhan, saudara. Tidak pernah diperdengarkan yang kayak gitu. Ya manis, enaklah didengar, tapi ingat, ya lebah itu di mulutnya ada madunya, di ekornya ada sengatnya. Berbahaya, saudara. Kalau saya ngomong madu, tapi memberitahukan juga ada bahayanya. Jadi tidak hanya madu tok ya, mulut saya tidak hanya madu tok, tapi juga kadang-kadang memberitakan yang tidak enak. Ya, termasuk tanggung jawab penginjilan ini didengar tidak enak ya. Paling sedih, saya juga stres, saudara. Mau khotbah PI itu sama, karena ini tuntutan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, itu memang perintah Tuhan. Kalau bisa saya menyampaikan firman Tuhan itu khotbah-khotbah yang menyenangkan saudara, jangan kamu khawatir ya. Bagaimana saudara dapat berpikir positif menghadapi apapun. Ya, bagaimana sudah dapat kuat, nah itu enak saudara, khotbah seperti itu enak. Nah, tapi gereja tidak didirikan hanya untuk mengenakkan telinga saudara ya. Tapi juga mengajarkan ajaran-ajaran yang harus saudara kerjakan. Karena dosa itu tidak hanya saudara melakukan yang salah. Saudara tidak melakukan yang baik, itu adalah dosa. Kamu tahu yang baik tetapi tidak melakukan, firman Tuhan berkata itu dosa. Nah makanya tugas gereja harus mendidik secara komprehensif, lengkap, komplit. Apa yang harus dilakukan jemaat, anggota gereja harus diajarkan. Suka, tidak suka, harus diajarkan. Yang terakhir saudara-saudaraku, yaitu mengapa kita harus memberitakan Injil yang utuh. Yang terakhir di dalam ayat 3, karena kita akan memberitakan anugerah yang murahan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi pengampunan, anugerah, keselamatan yang diterima manusia itu karena pengorbanan Yesus. Jangan dijadikan Injil murahan, anugerah murahan yang sudah berkali-kali saya singgung ya. Penginjilan yang hanya menekankan betapa menyenangkan mengikuti Yesus, itu sekali lagi menjadi Injil murahan. Kalau anak kecil wajar ya, happy ya, happy ye. Apalagi aku senang jadi anak Tuhan. Waduh, aku senang ya jadi orang anak Tuhan. Siang jadi kenangan, terus malam jadi impian. Waduh, enak dong itu lagunya. Yo, tapi anak kecil, memang anak kecil kan belum boleh mendengar yang serem-serem gitu ya. Ya mungkin kita mulai ajarkan salib yang ringan-ringan, salibnya kecil-kecil, kamu mungkin diolok-olok temenmu, mungkin baru gitu ya. Jadi lagunya yang senang-senang, tapi itu lagu anak-anak, saudara-saudara. Ya. Lagu yang mulai dewasa, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Nah berkatnya itu apa? Kalau berkatnya didefinisikan dengan benar, berkat rohani, berkat keselamatan, anugerah itu benar. Tapi kalau berkatnya nanti dipikir itu adalah duit, tiap hari diberkati, pagi diberkati, dapat duit, dapat kesembuhan. Kemarin saya, Bu Siska cerita sama saya, Bapak baru saja meninggal. Sakit apa? Bapak itu orang Kristen setia. Bu Siska itu sekeluarga
dibawa mengenal Tuhan Yesus karena suaminya, marinir, yang setia kepada Tuhan Yesus. Akhirnya Bu Siska jadi orang Kristen gitu ya Bu ya. Tapi bapak meninggal karena sakit. Gitu loh. Jadi saudara-saudara, ada orang yang disembuhkan, makanya kesembuhan itu kalau terus-menerus didengungkan menjadi tidak sehat. Karena banyak orang-orang Kristen yang baik, yang setia meninggal karena sakit. Hamba-hamba Tuhan yang meninggal karena sakit. Ya. Kalau yang kesembuhan sekali lagi, ponari dengan batu bintangnya bisa menyembuhkan banyak orang juga. Dukun-dukun juga banyak bisa menyembuhkan. Makanya berita itu jangan saudara bangga karena kesembuhan-kesembuhannya. Cari yang enak-enak, jangan. Karena itu tidak realistis saudara, tidak realistis. Faktanya tidak akan seperti itu. Ya, kalau saudara nyanyi aku diberkati, betul diberkati. Kalau saudara yang dimaksudkan adalah diberkati dengan kasih, anugerah, pengampunan, perhatian Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Yang ajaib itu, kemarin saya dan Ellen kesaksian, banyak mengalami penderitaan. Ellen kuliah itu dulu katanya uangnya hanya 500.000 piye ben cukup. Seringkali dia pengen makan, kemarin Hulan Bakre. Duitnya udah cukup, berasnya harus segitu, itu cukup sebulan piye carane. Jadi dalam batin, kemarin Ellen cerita di jalan sama saya. Cerita, aduh Tuhan aku pengen Hulan. Tapi ketika dia ngomong gitu, pintu diketuk, deg, itu temennya yang makan dari luar. Len itu tak bawakan Hulan sama apa gitu ya. Apa Len? Nah es krim ya, sama es krim ya lengkap loh sudah, Hulan dan es krim. Berkali-kali mengalami itu, Elde juga mengalami. Nah, ada, keajaiban itu ada. Sudah otomatis, tetapi yang jangan ditekankan itunya ya, terus-menerus yang sehat, yang utuh ya ada. Makanya saya bilang ada pemeliharaan Tuhan, ya ada, tapi juga pikul salibnya juga ada. Wills Metzger, saudara penulis buku Beritakan Kebenaran ya, minimnya pengertian akan doktrin-doktrin Injil dapat menyesatkan baik pendosa maupun orang benar. Dalam menjalankan tugas mereka, pendosa menjadi salah mengerti berkaitan dengan siapa Allah itu dan tidak menyadari bahaya yang menantinya. Orang Kristen menyampaikan Injil yang tidak utuh, ibarat iklan yang hanya mengemukakan satu sisi dalam mengajak orang untuk bergabunglah bersama angkatan laut dan jelajahi dunia. Wah, kan menyenangkan. Wah, aku tak jadi angkatan laut besok keliling dunia. Padahal dari angkatan laut, orang ngerti kapal selam yang kemarin tenggelam, kapal apa itu Pak Joko, lupa saya. Apa? Nanggala. Nah, dipikir berlayar keliling dunia dengan kapal. Padahal jadi kayak suaminya Bu Siska, marinir itu nanti kadang-kadang harus menghadapi pertempuran, kerusakan kapal, resiko di laut. Jadi sing diberitakan tapi apa? Keliling dunia. Ya orang pengen jadi tentara angkatan laut semua. Tapi itu tidak sehat. Harus diberitakan juga ada resiko loh. Kemungkinan kematian di laut. Saudara bertugas di kapal selam, kemungkinan kapal selamnya rusak, tenggelam, pecah di dalaman, mati. Hancur tubuh saudara, hancur ambiar karena tekanan laut yang begitu kuat di dalam. Nah gitu ya. Banyak dari traktat Injil, selebaran maksudnya, dan pelatihan penginjilan kita yang kalaupun tidak seluruhnya salah, namun amanatnya kurang dalam membantu kita untuk mendefinisikan secara tepat siapa Allah itu, siapa diri kita, dan apa itu dosa. Orang-orang Kristen yang bermaksud baik telah menerapkan rumus-rumus yang sederhana yang membawa banyak orang kepada kepercayaan yang dangkal dan mengobral anugerah. Seorang pengkhotbah sekaligus penulis ternama dari Alliance Church, A.W. Tozer, saudara-saudara, mengatakan tanpa pemberitahuan yang seringkali tanpa disadari, di zaman modern ini telah muncul satu salib baru di kalangan Injili populer, dan itu bukan salib Kristus. Ya orang gereja-gereja masih memberitakan salib masih dong ngomong salib, tapi itu sudah bukan salibnya Kristus karena lebih banyak penekanannya ke kesembuhan, ke berkat, ke hal-hal yang duniawi. Ikan arwana saudara, terakhir ini,
Sebelum saya tutup ya, ikan arwana itu pernah menjadi primadona karena harganya ada yang dari 10 juta sampai 50 juta rupiah. Ikan arwana. Ya. Di Jawa mahal sekali, saudara. Tapi kalau saudara lihat orang Papua di YouTube ada ya, orang di sana itu bakar ikan arwana. Loh, ikan arwana dibakar. Karena di Papua murah, banyak ikannya, murah. Ya. Jadi ya dibakar, nih orang Jawa udah enak, orang goreng ikan arwana juga dari akuarium ikan seharga 10 juta digoreng enggak ada. Ya. Karena mahal. Kenapa kok banyak gereja-gereja orang meninggalkan murtad? Karena yang diberitakan juga Injil-Injil yang murahan. Karena murahan kan gampang dibuang saja, kalau sudah enggak. Wah, aku ketemu cowok yang lebih ganteng kaya, tinggal saja. Karena murah. Dampaknya seperti itu. Ya, ketika Injil berisi anugerah murahan, orang justru akan kurang menghargai bulan. Dan Niftrik berkata, saudara-saudara, hukum itu merupakan bentuk Injil yang isinya adalah anugerah. Jadi Injil dan hukum tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keduanya berpautan satu sama lain seperti cahaya matahari dan bayangannya. Injil datang kepada kita dalam bentuk hukum, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, itu kan hukum, tuntutan. Nggak enak loh saudara, sebenarnya penginjilan itu ada kasih Allah, pengorbanan Yesus, tapi ada yang nggak enak belakangnya, bertobatlah. Ya, kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak akan diselamatkan. Yaitu ada hukumnya makanya. Dengan kata lain, Injil bukan suatu pandangan yang abstrak, yang melayang-layang jauh di atas realitas kehidupan kita di dunia, tetapi Injil datang kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Injil tanpa hukum adalah laksana angan-angan atau khayal yang tidak dapat ditangkap. Tegasnya dalam berkhotbah haruslah senantiasa kita insaf bahwa mengkhotbahkan suatu Injil tanpa hukum adalah laksana memutar terus-menerus suatu sekrup yang dol. Nah, ini untuk pendeta-pendeta ya, jadi berkhotbah tentang Injil tok, tapi tanpa hukum, tuntutan, hukum itu tuntutan-tuntutan Tuhan. Itu seperti orang masang sekrup dol, sekrup dol itu ya gampang copot. Ya, Injil murahan akan menghasilkan iman yang lemah seperti sekrup yang dol tadi. Akhirnya saya akan menutup dengan tulisan Will Metzger, penulis buku Suara Beritakan Kebenaran. Demikian ya kesimpulannya. Satu contoh lain mengenai pernyataan yang setengah benar yang sering kita jumpai dalam literatur Injil adalah seperti demikian. Menjadi orang Kristen artinya menjadi bahagia, puas, dan menjalani hidup yang mengasyikkan dan penuh petualangan. Tetapi bagaimana dengan sisi sebaliknya? Dalam penginjilan kita juga harus membicarakan penderitaan dan harga yang harus dibayar untuk menjadi murid Kristus. Nah, itu sekarang sudah mulai lengkap ya saudara. Oh gitu, penginjilan ini jadi orang menjanjikan surga tok. Tapi saudara harus mulai berbicara tentang menjadi murid Yesus. Nanti mungkin Bapak Ibu karena percaya Yesus setelah berdoa terima Yesus, amin, segera diberitahu. Mungkin nanti ibu-ibu akan menghadapi serangan, ya, sindiran, olok-olok, bahkan pengusiran dari keluarganya dan sebagainya, itu terjadi. Bisa terjadi. Makanya teman-teman segereja harus siap menopang, mendukung. Kalau ada orang petobat baru sampai diusir dari keluarganya, saudara dan saya harus rela memberi tumpangan. Ya, membuka rumah saudara, memberi tumpangan pada orang-orang yang seperti ini.